Sampai segitunya, ya Allah. Luar biasa, ya kan? Tapi memang jaksa tadi menunjukkan sikap yang keterlaluan. Kenapa Mamski bilang keterlaluan? Pertama, menunjukkan sikap sangat tidak apa ya, respectful. Pakai HP dia ngevideo-videoin lagi gini-gini. Aneh banget sih sumpah. Jaksa rasa anak TikTok kayaknya. Tapi ini lagi pada ini nih, mau wawancara Doktif kayaknya. Mami selamat ulang tahun ya. Iya sayang. Aku belum ngucapin langsung. Thank you. Udah lewat sayang. Halo, hai. Ini aku udah kelaparan banget. Bener-bener lagi pengen makan, nggak pengen tahu lagi, nggak pengen. Sebenarnya kalian tahu sendiri, Mamski tuh tipenya bukan yang suka kayak rambut gue sampai hancur-hancuran guys, kecas. Kayaknya kabelnya nggak bisa. Kabelnya nggak bisa ya. Jelaskan Kak. Iya. Jadi di awal itu Niki kan lagi sakit. Nah, dapat surat dari dokter rumah sakit untuk bisa diperiksa ya. Jadi nggak kembali ke rutan. Tapi nanti, nanti gitu loh. Iya, kuasa hukumnya. Aku Mamski Emma. Kamu siapa? Farah ya. Sini aja say. Nah terus guys, Niki itu sebenarnya masih kuat, masih bisa untuk untuk sidang tuh kan, gue udah lupa soalnya belum makan. Tapi tiba-tiba tuh entah kenapa dapet, aku nggak ngerti ya, gini loh, kalau orang yang ngerasa sakitnya masih kuat, apakah necessary untuk dibawa periksa sementara sidang yang super penting ini yang udah dihadiri oleh saksi-saksi yang kita tunggu-tunggu gitu ya, itu harus dihentikan dan dilanjutkan minggu depan. Nyesek nggak sih? Minggu depan lagi itu bagaimana sih sebenarnya? Iya tuh dua tolong. Itu sebenarnya bagaimana sih? Aku pengen nanya pengacara deh. Nah, tadi yang aku seneng banget, Doktif untungnya ya sampai selesai. Cuman kan ada beberapa saksi lagi yang lainnya yang belum selesai kan. Tapi alhamdulillah tadi Doktif sudah menjelaskan hampir 90% dari yang kita tunggu-tunggu ya. Terutama tentang bagaimana mereka nyamperin ke rumah suami istri itu, nyari-nyari, terus mereka Doktif pancing. Karena sudah beberapa kali minta ketemu, akhirnya Doktif pancing dengan jumlah uang yang fantastis, disanggupi. Itu kan cukup sebagai sebagai kayak kita tahu sebesar apa dan sekuat apa dana yang mereka punya gitu. Dan itu udah diungkapkan oleh Doktif, dan juga ada 3 atau 4 produk tadi tuh, yang ada ginarinumnya, yang ada bubuknya manis banget. Terus yang ada untuk betadine yang putih dengan di batu hanaswi ada 3. Berapa lagi? Satu lagi apa? Aku ingat satu lagi. Doktif keren banget sih. Koncogo keren banget. Kamu ininya Doktif ya? Iya. Coba kenalan dulu. Mau kenalan nggak? Jangan. Oke. Enggak, takutnya aku nggak nawarin dia kan. Lagi live gitu, masa nggak nawarin? Lanjut ya. MS Glow, betul sekali. Guys, 20M aja bisa disiapin 2 hari. 2 hari, sekuat apa itu? Karena udah bertahun-tahun cuy. Bayangin, harga 15.000 dijual berapa? Tadi 15.000-nya 190 kalau lagi diskon. Kalau lagi nggak diskon 300.000, modal 15.000. Terus yang tadi tuh yang harga yang untuk bikin brightening-nya itu 1 koma. Luar biasa. Untungnya flexing dan ternyata Doktif itu kesel karena flexing. Biarpun tadi jaksa berusaha menggiringnya nggak mempan. Biarpun dengan set
Itu chat apa? Bagaimana dengan Niki? Itu chat biasa, itu emang chat biasa. Kita aja yang denger aja bilang itu chat biasa. Iya nih dia flexing lagi nih, emang iya. Emang kenyataannya flexing, so what gitu loh. Rekaman belum? Oke, tentang rekaman. Tadi tuh hakim mengatakan kepada Niki, kepada terdakwa dan di depan kita semua kalau rekaman hanya bisa didengar saat pembuktian. Oke, kita tunggu saat pembuktiannya. Dan hakim juga menyarankan agar apabila ada sesuatu yang dicurigai bisa langsung melaporkan kepada yang berwajib. Aku rasa memang harus dilaporkan kali ya. Benar-benar udah gitu tadi JPU memotong berkali-kali penjelasan dari Doktif, dipotong. Kenapa? Tidak mau mendengarkan alasan sesungguhnya kenapa berbuat dan melakukan hal yang telah terjadi sampai sekarang ini kita sedang berada di pengadilan. Itu kan ada kronologis, ada sebabnya. Kenapa tidak mau mendengarkan sebabnya? Dipotong lagi. Apa yang mau didengarkan sih? Aduh, kita makan. Kamu udah makan? Apa yang aku makan? Nggak, aku lapar banget sumpah. Guys, aku sambil makan ya. Gue laparnya tuh. Ayo, kita makan dulu. Cus. Nih genjer apa? Jengger. Genjer bener. Genjer. Lu gimana sih, Say? Aku bisa nyebutnya jengger. Udah makannya dulu. Udah gak kuat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya, Mam. Oh iya sambel. Karena sudah lengkap semua di meja ya. Yoi. Silakan diminum sambel. Yo, makasih ya. Makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener ngeselin banget. Ajar itu Doktif jawab itu kan hanya kiasan apa bukan sebenarnya Gas. Ajar. Itu chat biasa, Bo, chat emak-emak. Analogi gitu loh. Iya. Dan mereka nggak bisa Nggak usah digede-gedein deh. ada di luar Makanya jangan cuma nanya chat itu isinya apa ya, Bo. Tapi tanya kena kronologisnya didengerin juga. Jangan cuma chatnya doang ditanya-tanya. mereka juga bisa Ini apa artinya? Chat ini apa? sehingga lagi Kalian dengerin dulu dong JPU, dengerin dulu latar belakangnya dong. Dengerin dulu kronologisnya. di JPU nanya yang bilang soal 20M tapi sampai beralih ke penasehat kita dia tidak punya saya kesimpulan dia nggak mau menyentuh hal itu. Dia nggak mau. Udah jelas banget. Menggiring opininya mulu. Iya. Dikejar. iya bukan biar salah satu pihak doang. Dokter itu nggak mau sama sekali 20M. Kalau mau berarti ada kelanjutannya. Setelah mengiyakan 2 hari akan disediakan 20M. Besokannya ada ancaman lagi, ditanya lagi mana buruan atau gimana cara pembayarannya yuk. Tapi ini nggak ada, Doktif nggak kerja. Ini nggak ada. Kenapa? Karena cukup tahu sekuat apa dana-dana lu di belakang, donaturnya. Emang gede, Say. Emang gede. Emang gede, Say. Bukan kaleng-kaleng. Dia bilang kenapa harus marah flexing detektif kan dokter kan harus sudah merasa ya Sebagai dokter. kamu membahagiakan masyarakat mengurangi manfaat hidup masyarakat tapi kamu bisa bahagia di atas itu. Nah, itu kan Dan itu flexingnya pakai apa? Kan dokter ditanya sama DPU, kenapa emangnya merugikan apa dengan flexing itu? Hello, DPU, are you okay? Merugikan apa dengan flexing?
profesinya sama, ketahuan banyak overprice, banyak yang harganya berkali-kali lipat di markup, lalu dia flexing. Bayangin nggak, lu bisa nggak diem ngeliat orang kayak begitu? Gemes tahu, apalagi tahu itu barang nggak bener, gemes lah jadi dokter. Mereka bahagia di atas penderitaan Orang-orang dengan menunjukkan pamer-pamer ini. Kayak marketingnya tuh untuk mendapatkan image seolah-olah kaya, berarti barang gue bagus, padahal enggak. Gemes banget itu. Follow ya. DM aku dong kalau follow back. Siapa nih? Oke, Maharani ya. Oke. Keterlaluan. Sedih sih tapi ngeliat Niki hari ini nangisnya, ya Allah. Kaget gitu, kayaknya gue pikir kuat tapi nggak, ternyata mungkin kan anaknya sakit kali ya. terjadi namanya Ibu sampai break up ya. Apa breakdown? Parah banget sih guys, bener-bener parah banget guys. ini pasti nggak berani. Nggak ada mereka. Respon. Nggak ada satu pun yang datang. Nggak ada satupun pihak dari FS datang. Oke. Dan penjelasan dokter tadi keren banget sih. Iya, anakku lagi sakit jadi wajar ya. JPU harusnya buka mata juga dong, buka hati dong, lihat. Permasalahannya sesungguhnya bukan soal duit. Bukan soal pemeresongan, bukan. Ini tentang adanya produk yang tidak layak berada di pasar, di market. Produk yang tidak layak berada di pasaran, di market. Oke. MS gue bagus. Tadi kan dibilang dicek MS gue kadarnya oke. Giliran punya dia si RG nggak ada retinolnya. Setara Hanasli. Iya, setara yang harga 20.000 guys. Bayangin, ditipu berapa lama kita, Bo? Hah? Dikerjain berapa lama kita, Bo? Sidang dihentikan. Alasannya lapar banget. Alasannya Niki harus diperiksa.
kok bisa ya mendadak nentuin bisa periksa jamnya tuh pas di jam yang lagi orang sidang, aneh nggak sih?